Assalamualaikum, Kang Farhan. Punten Kang, saya nge-co-host Kang Farhan ya sekarang Kang. Nanti saya Oh iya, buka mangga dulu Kang. aja ya Kang ya. Alhamdulillah. Siap. Dan kebetulan kayaknya emang belum pada hadir semua Kang ya ini. Anak-anak IPA 2 Oh sih, iya, masih 3 kita orang. tunggu aja gitu ya. Sambil nunggu dulu aja. Hmm, Oke, saya siap. buka dulu aja Kang ya kalau kayak gini. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita kembali lagi nih IPA 2 nih, wis. Nah, jadi insya Allah untuk hari ini, sesi ini kita akan coba belajar kembali kuantitatif ya sama Kang Farhan dan saya sebagai host di sini. Semoga teman-teman hari ini masih pada semangat semua ini IPA 2. Wina, Fahmi, gitu ya. Semangat. Wes masih semangat nih. Insya Allah ya teman-teman, apa ya, hasil yang teman-teman lakukan sekarang, apa yang teman lakukan sekarang semua berbuah hasil ya nanti setelah UTBK nanti. Amin. Nah, tolong Amin ya Allah. teman-teman sampaikan aja ke teman-teman yang lain supaya masuk Zoom sekarang karena waktu sesi ke-3 ini akan segera dimulai udah jam 13.53 sih sebenarnya. Tapi mungkin saya titip pesan aja ke teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada yang masih belum mengerti tentang materi-materi itu tanyakan aja. Jadi intinya selesaikan di hari ini. Takutnya kalau misalkan teman-teman menunggu nanti bakal ada kayak stresnya mulai naik tuh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, tanyain aja gitu. Insya Allah Kang Farhan mah hebat lah untuk masalah tentang kuantitatif ya Kang ya. Ada YouTube-nya Kang ya. Nanti teman-teman kalau Amin. ngelihat YouTube Ada Kang Farhan, subscribe tuh itu bisa belajar mandiri juga Kang ya. Soalnya banyak yang tanya-tanya juga Kang, kalau misalkan mau Insya belajar Allah. mandiri gimana nih YouTube-nya yang pas. Kayaknya saya rekomendasiin aja Kang Farhan gitu ya untuk YouTube-nya. Jadi kalau misalkan ada mau belajar kuantitatif bisa langsung ke YouTube-nya Kang Farhan gitu ya. Nanti bisa promosi juga sekalian ya Kang ya. Kayaknya bagus juga saya ngeliat. Mangga. Nanti bisa Alhamdulillah. di-share linknya di grup ya. Mantap. Sip, Masih mungkin itu biasa lah, saja. masih awal. Hmm. Kalau saya pribadi itu aja mungkin untuk membuka awal sesi ini dan selanjutnya saya serahkan kepada Kang Farhan untuk mengajar di sesi ketiga ini. Dipersilakan Kang, monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, IPA 2 ketemu lagi sama Akang. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Oke, karena ini juga udah 10 menit lebih ya. Udah mau 10 menit kayaknya. Udah pas 10 menit. Jadi nggak apa-apa ya, kita mulai aja. Teman-teman yang lain nanti sambil gabung aja. Karena kita di awal ini bakal ada pretest dulu ya. Ngomong-ngomong, tahu nggak kita bakal belajar apa sekarang? Apa materinya? Jangan. Barisan bilangan ya. Barisan bilangan. Kalau pencacahan mah kalau nggak salah besok kalian teh. Iya nggak sih? Atau udah pernah? Bukan besok. Pokoknya lupa lah. Jadi intinya sekarang kita bakal belajar tentang barisan bilangan. Akang sih yakin kalian udah sering juga ngerjain soal-soal tentang barisan bilangan. Apalagi kalau di terawat itu suka ada tuh soal yang tentukan bilangan yang paling besar atau misalkan tentukan bilangan berikutnya dari barisan bilangan berikut ini. Sebenarnya materi ini bukan masuknya ke kuantitatif sih, lebih ke penalaran umum kalau di judul soalnya ya. Cuman karena emang masih masuk ke hitung-hitungan, jadi kita masukkan ke kuantitatif. Silakan cek di ini ya, silakan cek di chatnya. Akang kirimin link link pretest. Link pretest barisan bilangan. Waktunya 10 menit aja ya, cuma 5 soal. Waktu 10 menit. Sekarang 13.56 berarti nanti kita start lagi sampai jam 14.06. Oke, silakan nih dicoba dulu soal-soalnya.
Waktunya 3 menit lagi ya. Habis itu kita bahas. Oke, waktunya udah habis ya. Untuk Risma sama Vinka, mangga bisa disesuaikan aja waktunya karena tadi datangnya telat ya. Tambah 2 atau 3 menit juga boleh. Oke, silakan yang lain. Ini baru 3 orang yang udah nge-submit. Baru sama Fahmi sama Wina. Ayo, 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 ayo. Berapa orang lagi berarti yang belum masukin? Kecuali Vinka sama Risma ya, waktunya ada tambahan. Oke, Latvia sudah masuk. Oke, sip. Oke, udah lumayan ya. Sip, Ajeng juga sudah masuk. Oke, teman-teman, gimana soalnya? Rada mudah kan ya? Lumayan mudah soalnya? Lumayan. Lumayan ya, oke. Kita coba bahas ya, tapi nanti akan coba mulai bahasnya dari materinya dulu. Ada beberapa materi tentang yang pecahan. Terus nanti kita akan coba bahas soal pretest sama beberapa soal tambahan. Jadi tadi soal pretestnya ada 5, nanti total soalnya ada 14 soal. Mudah-mudahan kekejar waktunya ya. Oke, udah siap ya? Nanti teman-teman siapkan juga alat tulisnya karena nanti akan bakal coba ada beberapa soal yang teman-teman mesti kerjain dulu. Oke, saya cek dulu. Ini layarnya semua kelihatan nggak? Kelihatan, Kang. Oke, sip. Kita mulai kalau gitu ya. Jadi hari ini kita temanya tentang barisan bilangan. Nah, yang teman-teman tahu tentang barisan bilangan itu kan biasanya yang pola-pola bilangan ya, yang ada kalau satu baris, terus ada belakangnya yang belum diketahui atau tengah-tengahnya, itu kayak gitu. Tapi di sini akan bagi jadi 2 bagian. Yang pertama ada tentang urutan bilangan, sama ada tentang pola bilangan. Nah, bedanya apa? Kalau di urutan bilangan itu kita ngomonginnya tentang gini loh, yang soal mana bilangan yang paling besar atau bilangannya kalau diurutin dari yang terkecil sampai terbesar itu urutannya seperti apa. Kalau pola bilangan yang tadi nebak angka berikutnya atau angka tengah-tengahnya. Kita coba bahas dulu dari urutan bilangan. Nah, biasanya kan kalau di urutan bilangan itu bilangan yang dilibatkan paling bilangan desimal pertama.
terus bilangan pecahan, atau yang kedua bilangan yang ada persen-persennya. Nah, pasti di antara bilangan itu aja karena di situ biasanya orang banyak terkecoh antara mana yang terkecil sama mana yang terbesar. Akang punya beberapa trik. Yang pertama, triknya itu adalah kita lihat aja apakah bilangannya itu lebih kecil dari satu atau bilangannya lebih besar dari satu. Itu pasti jelas. Misalkan gini, antara setengah dengan 5 pasti lebih gede 5 kan? Karena 5 lebih besar daripada satu. Jadi perantaranya satu gitu. Oke, ciri-cirinya bilangan yang lebih kecil dari satu tuh apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ciri-cirinya bilangan pecahan ya, bilangan pecahan yang lebih kecil dari satu. Itu kayak gimana ciri-cirinya? Penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Oke, benar. Jadi penyebut lebih besar daripada pembilang. Alias pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Pembilang itu yang di atas ya. Jangan ketukar pembilang di atas, penyebut yang di bawah. Sedangkan untuk bilangan yang lebih dari satu, sebaliknya. Pembilangnya lebih besar dari penyebut. Oke, contohnya. Kalau kita punya angka 1/2 itu lebih kecil daripada 1. Atau 3/7 sama, itu juga lebih kecil daripada 1. Terus 21/22 juga lebih kecil dari 1. Nah, untuk yang lebih dari 1, kita tinggal balik aja. Kalau tadi 1/2 berarti 2/1. 3/7 berarti 7/3. 21/22, 22/21. Nah, contohnya gini, contoh simpelnya ya. Akan mau nanya, mana yang lebih besar? Apakah 17 dibagi dengan 18 atau 9 dibagi 8? Mana yang lebih besar? 9/8. Oke, 9/8. Karena kalau 17/8 kan dia 0, ya kan? 0, sedangkan kalau 9/8 itu 1, sekian-sekian. Itu trik yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke trik yang kedua. Trik yang kedua saya sebutnya sebagai pecahan yang berpola. Nah, ada 2 kategori juga sama kayak tadi. Pertama, pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya gini, teman-teman. Kita misalkan punya angka 1/2. Atas bawahnya bertambah angka yang sama. Misalkan jadinya 2/3, terus 3/4, 8/9. Jadi atas sama bawahnya selisih 1 gitu ya. Nah, ini ada polanya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti itu, semakin besar bilangannya, semakin besar atas sama bawahnya, justru hasilnya juga semakin besar. Oke? Kayak setengah dengan 8/9 pasti lebih besar 8/9. Tapi ternyata beda kalau kita balik. Misalkan pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kita balik aja angkanya ya. Jadinya 2/1, 3/2, 4/3, 9/8. Justru kalau yang seperti ini, semakin besar angka atas dan bawahnya, hasilnya justru semakin kecil. Gitu ya. Misalkan kayak 2/1, 2/1 kan 2 ya, pas 2 nih angkanya. 2/1 itu 2. Sedangkan kalau 9/8 berapa? Ya 1, sekian-sekian, ya kan? Masih lebih besar yang 2. Nah, itu buktinya bahwa justru semakin besar angka atas sama bawahnya tuh, malah hasilnya jadi semakin kecil. Oke, contohnya aja gini. Akang coba tanya ya. Mana yang lebih besar? Apakah 13/16 atau 7/10? Yang mana coba? 13/16 atau 7/10? Sama kayak di atas tadi polanya. Yang mana? 13/16. 13/16 gitu. Karena dia kan masuknya ke kategori yang pertama ya. Semakin besar angkanya, hasilnya semakin besar juga. Sekarang gimana dengan yang ini? Kalau 21/19 dengan 19/17. 21/19. 19/17 yang lebih besar. Karena dia kalau yang atas lebih besar daripada di bawah, justru semakin kecil angkanya, hasilnya semakin besar gitu. Kang suaranya Oke. delay Nah, ini memang perlu agak pembiasaan nih buat bisa nguasain trik yang nomor 2 nih. Nah, trik nomor 3 yang paling gampang dan paling umum buat
Kenapa? Cek, cek. Oke. Suara saya masih lancar nggak, teman-teman? Lancar. Suaranya putus-putus nggak? Atau lancar? Lancar, Kak. Coba saya chat ya. Lancar ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke trik yang ketiga. Trik yang ketiga ini yang paling sering digunakan, yaitu teknik menyamakan penyebut. Nah, misalkan kita punya angka 2/3 sama 8/9. Kita mau lihat nih, mana yang lebih besar di antara keduanya. Nah, kita samakan aja penyebutnya. Jadinya 6/9 sama 8/9. Kalau penyebutnya sudah sama, tinggal lihat angka atasnya aja. Jadi antara 6/9 dengan 8/9 yang lebih besar bagian penyebutnya. Oke, gitu ya materi untuk yang urutan bilangan. Sekarang kita lanjut ke materi tentang yang pola bilangan. Tapi pola bilangan sih, tapi akan mau kenalin dulu beberapa jenis pola bilangan. Yang pertama ada pola barisan biasa, ini yang biasa aja. Yang pertambahannya tuh konstan aja gitu, kayak 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, itu kan pertambahannya konstan. Yang kedua, pola barisan yang ngeskip. Ngeskip itu kayak ada yang dilompat-lompat gitu loh. Pernah dapat kayaknya kalian juga ya. Misalkan 1 di sininya 10, terus di sini lagi 2, yang di sini teh misalkan 6, terus di sini 3, di sininya 2. Nah, kayak gini. Jadi polanya itu dari 1 justru ke 2 baru ke 3. Sedangkan yang 10, 10-nya ke 6 sama ke 2. Polanya gimana, Kang? 10 ke 6 dikurangin 4. 6 ke 2 tuh dikurangin 4 kayak gitu-gitu ya. Jadi dia polanya pola ngeskip. Ngeskipnya bisa ngeskip 1 angka, bisa ngeskipnya sampai 2 angka, bahkan sampai 3 angka. Itu tergantung soalnya aja. Terus yang ketiga, pola barisan yang ada sekat. Nah, sekat itu kayak gini. Misalkan ada 1, di sini 5, oke. Terus di sini ada 3, di sini ada 5 lagi. Di sini ada 5, di sini ada 5 lagi. Terus di sini ada 7, terus di sini ada 5 lagi. Nah, barisan utamanya kan sebenarnya cuman yang ini, cuman yang bagian 1, 3, 5 aja. 1, 3, 5, sama 7. Nah, yang bagian ini kita sebutnya sebagai sekat nih. Jadi hanya sebagai perantara aja. 5, 5, 5. Nah, kayak gitu ya. Itu namanya pola barisan yang pakai sekat. Sekatnya bisa 1 angka, bisa 2 angka, tergantung soal intinya. Yang keempat, pola barisan yang bertingkat. Bertingkat itu pertambahannya juga bertambah. Kayak gini. 1, terus ke 2, ini kan nambah 1. Nah, habis nambah 1 dia nambah lagi. Misalkan nambah 2, nambah 2 jadi 4. Habis nambah 2, nambah 3 jadinya 7. Terus nambah lagi jadi 11. Terus saja kayak gitu. Ini nambah 4, maka berikutnya nambah 5 jadinya 16. Oke, itu pola barisan bertingkat. Yang ini pola barisan yang bentuk gambar, nanti ada contoh soalnya, tapi enggak di materi sekarang karena dia intinya melibatkan operasi macam-macam, bisa tambah, bisa kurang, bisa operasi kali, bisa operasi bagi, bahkan bisa operasi akar, atau bisa juga operasi yang berpangkat 2, gitu ya. Nah, sekarang kita berikut ini yang bernilai paling besar. Ada triknya teman-teman ya. Pertama, lihat dulu semua angka ini kan punya persen. Maka persennya bisa kita abaikan karena dia nggak bakal ngaruh ke hasil. Nah, kemudian coba kita pisahkan ke sebelah kanan, akan satuin ya. Akan satuin yang sama-sama 5% sama yang 10% gitu. Jadinya seperti ini. Oke, jadi persennya udah hilang. Kemudian perhatikan angka 10 ini kan dia bisa diubah. 10 itu kan sama saja dengan 2 kali 5. Oke, nah jadi hasilnya nanti bakal gini. 9/10 kali 5, 5/6 kali 5, terus sampai 11/13 kali 6. Kenapa jadi 16, Kang? Karena tadi yang 8-nya sudah kita kalikan dengan 2 gitu. Oke, jelas sampai sini ya. Ini kita kalikan jadinya 16. Kemudian perhatikan nih, ini kan semua angkanya sama ya, maksudnya perkaliannya perkalian 5 semua. Berarti untuk yang keempat bilangan ini bisa kita abaikan 5-nya. Tinggal kita lihat
karena di soal pengennya dicari yang bernilai paling besar, tinggal kita lihat aja mana yang sudah pasti salah. Artinya mana yang di antara ini semua yang bilangannya lebih kecil daripada yang lain. Kira-kira yang mana yang bisa kita coret? A, C, sama E. Antara 9/10, 5/9, 7/8, sama 16/9. Yang sudah 9/10. pasti bukan jawaban di soal. A, B, E. Oke, yang 9/10 salah ya? Ya. Ini salah. Ya. Ini kita hapus semua nih. Kenapa bisa seperti itu, Kang? Karena karena dibandingkan dengan yang 16/9, ini lebih gede. Oke. Ini berarti udah kita coret ya. Sekarang tinggal kita kalikan aja. 16 dikali 5 jadinya 80/9 sama 66/13. Oke, kita main logika aja di sini nih teman-teman. Gak usah dihitung-hitung sampai koma-komanya. Yang ini, yang 80/9 itu kan pembilangnya gede. Oke. Sedangkan penyebutnya kecil tuh 9. Nah, sedangkan yang ini pembilangnya lebih kecil tapi penyebutnya lebih besar. Jadi mana kira-kira yang lebih besar di antara mereka berdua? 16. 29. 16/9 kali 2. 80/9. 80/9. Oke, jadinya 16/9 tadi itu yang 8/9. Jadi jawabannya yang B. B. Oke. Gak ada masalah ya buat nomor pertama? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, mangga. Bisa ada yang bingung. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Oke, manakah yang bernilai sama dengan 1/19 dikali 0,96? Tadi ini ada nggak di soal itu? Di soal pretest? Nggak ada ya? Nggak Oke. ada. Kita coba lihat dulu. Kita fokus dulu aja ke yang hasil bawahnya sama-sama 19. Yaitu fokus ke yang C sama fokus yang E. Yang mana kira-kira di antara mereka yang benar. Nah, sekarang coba kita urai aja. Kita urai ke sebelah kanan. Ini 0,96 itu kan sama saja dengan 8 dikali 0,12. Ya. Ya, benar ya? Tinggal sekarang kita kalikan aja. Berarti jadinya 8/9 dikali 0,12. Udah ya ketemu? Iya. Tinggal untuk yang nomor 2 ini hasilnya adalah yang C. Ini mah hitungan simpel ya. Mudah-mudahan nggak terlalu bermasalah buat yang nomor 2. Kita coba lanjut ke soal nomor 3. Nah, oke. Coba dibaca dulu deh. Paham nggak maksud soalnya? Paham. Oke, nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan-pecahan itu adalah berapa? Intinya teman-teman, kita mesti tahu dulu nih, di antara semua pecahan ini, mana yang paling besar. Oke, kita lihat karakteristiknya nih, dia sama kayak yang tadi nih. Dia berpola, dan selisih antara atas sama bawahnya sama. Ini selisih 1, ya kan? Ini selisih 1, ini juga selisih 1. Tadi kaidahnya gini, semakin besar angkanya, oke, angka atas dan bawahnya, hasilnya malah semakin kecil. Oke, sekarang coba kita lihat. Di antara angka-angka ini, 34/33, 6,1/6, dan seterusnya. Cuman ini kayaknya masih agak mengganggu ya, ada koma-komaan. Ini, jadi coba kita ubah dulu aja mereka supaya nggak jadi koma-koma lagi. Caranya adalah atas sama bawah itu sama-sama kita kalikan dengan 10 gitu. Jadi biar dia komanya habis. Oke, pas kita kebawahin nanti jadinya gini. 61/60 sama 125/124. Oke, kita lihat lagi. Dari yang atas tadi kaidahnya kan gini. Kalau kita mau nyari yang terbesar, berarti cari bilangan yang terkecil. Paham nggak? Paham. Untuk model yang seperti ini yang kalau atasnya lebih besar daripada yang bawahnya.
Berarti tinggal lihat aja nih, di antara 34 per 33 sampai yang terakhir, mana yang paling besar hasilnya? 26 per 2. Oke, betul 26 banget. per 25. Yang 26 per 25. Coba dihitung tuh, berapa 26 per 25 teh hasilnya berapa? 1, berapa? 1,04. Oke, benar. 1,04. Bisa ya cara ngebaginya ya? Harus bisa ya. Nanti kan di UTBK nggak ada kalkulator, teman-teman. 26 dibagi 25. Ini jadinya 1. Kayak jadinya 25. Terus kita kurangin. Jadinya 1. Turun 0. Naik naik koma, turun 0. Naik 0 lagi, baru turun 0 lagi. Jadi hasilnya sama dengan 100 bagi 25, jadinya 64. Jadi 1,04. Sip, jawabannya yang B. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Mangga. Kalau untuk pola yang ini, yang pembilangan lebih besar sama penyebut, sama yang tadi satunya, itu berlakunya buat yang beda atas sama bawahnya satu doang, atau pokoknya yang atas tuh, yang pembilang lebih besar daripada penyebut, itu bisa kayak gini. Iya, tapi harus sama. Misalkan gini nih, contohnya ya. 25, misalkan 25 dengan 21 nih. Ini kan selisihnya 4 ya. Ya kan? Ya. Selisihnya 4. Nah, bisa kita bandingkan misalkan dengan 97, katakanlah dibagi dengan 93, ini juga bisa. Oh. Selisihnya sama gitu. Okay. Kalau ini yang lebih besar berarti yang mana coba? Yang ini 25 per 21. Nah, gitu. Yang penting mah sama aja, selisih atas sama bawahnya. Selisih 1 boleh, selisih 2 boleh, terserah gitu. Kalau misalnya beda, berarti kayak dihitung dijadiin desimal gitu ya, Kang? Bisa desimal, bisa juga enggak. Akan kasih contoh gini ya. Misalkan kita mau hitung nih, antara 25 per 21, contohnya ya, 25 per 21 dengan berapa? Coba ambil contohnya 9, berapa ya? Ini deh 98 deh, 98 dibagi dengan 84 ya. Jadi nggak selamanya kita harus hitungnya pakai cara kayak gini atau mungkin cara langsung bagi desimal. Bisa juga pakai trik yang tadi tuh, yang trik menyamakan penyebut. Bawahnya kira-kira bisa nggak kita samakan penyebutnya nih? Oh iya. Bisa ya? Dikali 4 jadinya kan? Iya. Nah, berarti atasnya jadi 100 kayak gitu. Kayak ini mah hanya salah satu trik aja. Jadi bukan semua soal dipakein trik ini. Hanya salah satunya aja. Kan ada 3 trik ya, bisa pakai yang mana-mana aja gitu. Oke? Kasih Kang. Sip, sama-sama. Kalau nggak ada lagi, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, tadi ada ini ya. Tadi ada kan ini? Di pretest? Ada. Rata-rata nih, jawabannya kalian benar nggak? Salah. Oke. Yang benar, Aka mau nanya deh. Yang benernya tuh tadi emang ngitung atau kebetulan nebaknya benar gitu? Ngitung tapi yang pecahannya aja. Hitung, Kang. Kan yang 7 per 8 sama 4 per 5 itu sama-sama 0,8, tapi itu ada lebihnya. Jadi itu harus nempel gitu, berarti 7 per 8 harus lebih gede dari 4 per 5. Nah, bener banget itu logikanya bener banget. Jadi teman-teman, kalau ada yang kayak gini ya, ada akar-akarnya abaikan aja. Ya, jadi fokusnya ke pecahannya aja. Jadi kita cukup perhatikan angka 2 per 3, 4 per 5, sama 7 per 8. Nah, ingat lagi tadi materinya, akan sering-sering kan muncul materinya biar teman-teman bisa ngeresap juga. Yang tadi nih, kalau atas yang dengan bawahnya yang atasnya lebih besar daripada yang bawah, semakin gede angkanya, hasilnya pun semakin besar. Oke? Jadi kalau kita perhatikan, dari 3 bilangan ini, kalau kita ngurutin dari besar ke kecil sesuai soalnya, harusnya siapa dulu? 7 per 8. 7 per 8. Terus 4 per 5 sama 2 per 3. Nah gitu. Sekarang kita lihat aja nih, yang A. Yang A pasti salah kan? Iya, salah. Nah, kalau yang A mah, kalau pertanyaannya dari kecil ke besar, bisa jadi dia benar gitu.
Tapi dia mah yang 7/8-nya malah di belakang, berarti udah pasti salah. Ini juga salah nih. Karena harusnya 4/5 dulu kan, baru 2/3 gitu. Nah, terus yang C juga salah, karena harusnya 7/8 di bagian depan. Jadi jawabannya yang D. Gitu. Yang E juga salah jelas, karena 7/8-nya ada di belakang 2/3. Gitu. Oke? Beres ya buat yang nomor 4 ya. Pokoknya ini aja nih. Lumayan dikuatin karena akan perhatiin banyak soal. Sering banget nih trik-trik yang ini muncul. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Sekarang nomor 5. Oke. Bilangan berikut membentuk deret 24, 24, 24, 27 sampai 24. Nilai X dan Y adalah berapa? Saya lupa ya tadi yang soal yang ada di pretest yang mana sama yang enggak. Oke, kita coba lihat kayak gini. Memang kalau tipe soal kayak gini, teman-teman mesti nyobain banyak pola ya. Jadi misalkan coba dulu dari pola biasa berhasil nggak? Kalau pola biasa nggak berhasil, coba lagi lanjut yang kedua. Mungkin dia berhasilnya kalau pola skip. Oke. Nah, kalau misalkan ini pola biasa sih kayaknya agak susah ya, karena di sini 3 angkanya berurutan sama nih. Ya kan, jadi masa iya tambah 0 atau kali 1 kali 1. Jadi nggak ada yang bedanya. Nah, mungkin dia polanya harus pola skip. Coba kita pola skip ya. Kita lompat angka maksudnya. Kita coba aja kalau yang skip 1 gimana. Misalkan dari 24 yang pertama, yang kedua langsung ke 27. Kita ambil langsung bagian yang ada angkanya ya. Jadi yang ada hurufnya kita abaikan dulu. Jadi 24 ke 27, terus 27 ke 24, 24 ke 28, sama 28 ke 24. Oke, kita sekarang lihat polanya nih. 24 ke 27 itu tambah 3. 27 ke 24 itu dikurang 3. Nah, 24 ke 28 berpola ya. Dia tambah 4. Berarti berikutnya Min 4. min 4. Nah, ini hanya sekedar verifikasi bahwa oh benar nih polanya emang harus di skip gitu. Sekarang kita lihat yang bagian atas. 24 ke 24, 24 ke X, X ke 25 sama 25 ke Y. Oke. Sekarang dari 24 ke 24 jelas itu ditambah dengan 0. Oke. Ditambah dengan 0. Nah, ini emang kita hanya mainin aja, main prediksi-prediksi aja. Kang, saya mungkin dapatnya yang lain, bisa aja, tapi kita sesuaikan dengan jawaban. Misalkan Akang tuh pertama kali dapat soal ini, kepikirannya gini, ngikutin yang kayak tadi, plus 3, min 3, plus 4, min 4. Jadi pas pertama dapat plus 0, Akang kepikirannya, oh di sini kayaknya plus 0. Habis plus 0 dia minus 0. Habis minus 0 dia plus 1. Habis plus 1 dia minus 1. Ngerti kan maksudnya? Nah, jadi pas 24 ke 24 tetap 24. 24 kurang 0 jadinya oh tetap 24, kayaknya di sini mah nggak berubah. Terus 24. Oh berarti kan maksudnya X-nya 24 gitu ya. X-nya 24. X-nya 24 terus 24 tambah 1 jadinya 25. Oke. Akan cek tuh. Ada nggak jawabannya di sini? Ada. Oh bukan. Ini mah baru belum Y-nya ya. 25 kurang 1 jadinya 24. Oh, ada nggak coba kita lihat 24 sama 24 di jawabannya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti emang polanya bukan kayak gitu. Kita mesti cari pola yang lain. Maksain aja. Ini maksain ya. Misalkan plus 0, habis itu plus 1, habis itu plus 0, habis itu plus 1. Ya bakal kayak gitu. Jadinya X-nya dapatnya jadinya X-nya dapatnya 25. Terus yang Y-nya dapatnya 26. Gitu. Tepat ya yang C. Gitu teman-teman. Oke, itu nomor 5. Ada pertanyaan dulu nggak? Ya, kalau pertanyaannya Kang, kenapa bisa kepikiran? Nggak kepikiran juga sih awalnya, karena kan kita coba-coba ya. Kayak tadi tuh Kang coba-coba dulu tuh kalau misalkan yang pola biasa ternyata nggak berhasil. Terus pola yang skip, oh berhasil nih, tapi atasnya jadi masalah lagi. Kok nggak ada jawabannya? Coba lagi
yang lain polanya. Gitu aja terus dicoba. Oke. Kita lihat lagi sekarang soal nomor 6. Tapi proses coba-cobanya harus cepat ya. Kan nggak mungkin kita coba-coba 1 kali 5 menit gitu kan, nggak mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 6. Bilangan berikut membentuk deret juga. Terus 6, 4, 10, 5, X, 7, 17, sampai 24. Nilai X dan Y adalah berapa? Oke, coba kita hitung. Ada yang punya ide nggak kita apain nih? Kayaknya sekarang tuh kalau pola biasa udah agak jarang sih yang pakai. Jadi kita coba aja langsung ke pola skip ya. Misalkan 6 ke 10. Cuma ini coba-coba aja sih. Coba-coba aja berhasil apa enggak. 10 ke X. Terus X ke 17. 17 ke 20 sama 20 ke 24. Oke, coba kita lihat ya. Yang ada angka-angkanya aja dulu. 6 ke 10 itu berarti nggak mungkin kali. Jadinya ditambah dengan 4. Oke. 10 ke X. Kayaknya kita nggak bisa nebak dulu. Jadi kita coba tebaknya langsung ke yang 17 ke 20. 17 ke 20 itu tambah 3. 20 ke 24 itu tambah 4. Nah, jadi kira-kira, oke, coba sekarang baru kita bisa tebak nih. Kira-kira di sini berapa? Plus Plus 3. 3. Nah, gitu. Plus 3 sama plus 4. Gitu, oke. Nanti kan kita bisa dapat tuh X-nya, tapi kita simpan dulu aja. Kita lihat yang bagian atas. 4 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 8, dan 8 ke Y. Sama kayak tadi ya, 4 ke 5 tambah 1, tambah 2, tambah 1, berarti berikutnya Tambah 2. tambah 2. Jadi nilai X-nya tadi berapa nilai X-nya? 13. 13, nilai Y-nya? 10. 20. 10. Gitu. Udah, jadi hasilnya yang A. Terlihat mudah kan ya? Oke. Lanjut ya. Jadi mah kalian ngumpulin ide aja. Oh, ternyata bisa digituin. Oh, ternyata bisa ya pakai polanya kayak gitu. Saja ya. Jadi sekarang dalam rangka ngumpulin ide aja. Kita lanjutin lagi. Sekarang nomor 7. Masih banyak soalnya nih. Minus 3, 2, 2. Minus 6, 3, 3. Minus 9. Nah, yuk. Ada yang bisa nebak nggak? Nebak aja deh. Gak usah pakai hitung-hitungan. Nebak. Berapa kira-kira? 4. Oke, benar banget 4. Akang coba bakal kasihin 2 cara. Oke, 2 cara. Yang pertama gini. Perhatikan kalau dia nge-skipnya, kayaknya nge-skip yang paling mungkinnya nge-skip langsung 2 angka. Jadi minus 3 ke minus 6. Sama minus 6 ke minus 9. Polanya gimana, Kang? Kurang 3 sama kurang 3. Oke. Nah, berarti kalau 2, pasangannya dengan 3 dong. 3 pasangannya dengan X. 2 ke 3 tambah 1, berarti 3 ke X juga tambah 1. Jadi hasilnya 4. Atau teman-teman juga bisa juga pakai logika yang nge-skip tadi. Apa? Bukan nge-skip. Pola yang sekat. Lihat di sini nggak? Ada angka 2 sama 2 nih. Oke, 2 sama 2. Di sini juga ternyata ada angka 3 sama 3. Jadi dia seolah-olah jadi sekat gitu loh. Tapi sekatnya sekat yang bertambah. Jadi sekatnya adalah 22, 33. Maka berikutnya pasti 4. 4. Gitu. Jadi dapat DX-nya adalah 4. Gitu. Oke ya. Lanjutan lagi. Tadi ada nggak ini di pretest? Akang agak lupa-lupa lah soalnya. Enggak, Kang. Nggak ada kan? Ada, oke. Nggak ada kan? Ini juga nggak ada ya? Oke, Nggak kita ada. cobain ya. X 36, 12, 8, 48. Coba pisahin. Ini gimana coba kira-kira polanya? 72. 72 sama? Dibagi. Oke. Kita coba manfaatkan dulu angka yang ada ya. 36 ke 12. 8, 48. Ini agak over ya. Harusnya dia nyampe di sini. Ini harusnya gini nih. 24 ke 8 harusnya ya.
ke 8. Terus dari 8 ini ke Y gitu. Oke. Nah, sekarang gini. 36 ke 12 itu enggak bisa dibagi enggak? Bagi 3. Bagi Oke, bagi 3 3. 12 ke 8 Kurangi 4. kurang 4. Terus Dikali 6. kali 6. Terus Dibagi 2. bagi 2. Terus Dibagi 3. bagi 3. bagi 3. Nah, berarti setelah bagi 3 apa lagi? Dikurangi 4. Nah, benar, dikurangin 4 gitu. Kurangin 4 jadinya 4. Oke. Itu tanda panahnya kelewat ya, harusnya sampai Y gitu. Terus kalau yang X gimana? X ke 36 kan dia pasti dibagi 2 ya. Ya. Nah, berarti asalnya adalah 72. Hingga hasilnya yang A. Oke, ingat kayaknya agak ringan pembahasannya. Enggak kayak waktu itu. Apa sih kita tuh waktu itu ngebahas pertama tuh lingkaran ya? Iya. Oke, kita lanjutkan lagi yuk nomor 9. Masih ada 5 soal nih, lumayan. Oke, berapa nilai X? Nah, ini 40. polanya harus dibagi akar pangkat 2, pangkat 3 terserah. Oh, udah ketemu. Oh ya, tadi ada di Kriptes ya? Enggak. Enggak. Oh, enggak ada. Kenapa? Berarti langsung nemu 40. Dari mana 40? 24 bagi 3, 5 kali 8. Kan 24 bagi 3, 8. Kali Oh 5 iya, kali oke. Jadi polanya pertama 12 bagi 6 kali 7 gitu ya? Iya. Jadi 2 dikali 7 jadi 14. Terus ini juga sama 8 bagi 4 kali 9. 2 kali 9 jadi 18. Sisanya juga sama. Jadi 24 bagi 3 kali 5. 8 kali 5 jadi sama dengan 40. Oke, sekarang nomor 10. Nah, tadi ini ada nggak yang dapat hasilnya? Ada. Dapat. Ini saya revisi dari soal TO ya. Jadi soal TO itu ternyata yang bagian ini ada yang salahnya. Kelas 10-nya direvisi tadi. Oke, kita coba lihat polanya tuh dia polanya ngelingkar ya. Iya. Ngelingkar tuh maksudnya kayak 1 plus 2 jadi 3, 2 plus 3 jadi 5, 3 plus 5 jadi 8, 5, 8 tak jadi 13. Ini pun juga sama, dia melingkar. Jadinya A tambah 4 sama dengan 7. Jadi A-nya sama dengan 3. 4 plus 7 sama dengan 11. Jadi B-nya sama dengan 11 ya. Karena terus B 11 tambah 18 sama dengan 29. Jadinya B-nya sama dengan 29. Oke, ketemu yang C. Sip, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, sekarang coba teman-teman dulu yang hitung sendiri deh nomor 11. 21 bagi 3, 7. 12 dikurangi 7, 5. Gimana? Ini ngomong-ngomong gak harus langsung ke tengah semua angkanya ya. Jadi bisa juga angkanya dari ke tengah, tiba-tiba dapat yang luar gitu. Contoh nih, 21 bagi 3 berapa? 7. 7 tambah 5? 12. Iya, dapat kan 12. Juga sama, min 3 bagi 3, min 6 bagi 3? Min 2. 2. Minus 2 tambah 10? 8. Bisa gitu juga. Atau kalau mau yang, Kang, saya mah biasanya pengen yang langsung dapatnya di tengah. Oke, boleh. Kita, kok munculnya ini? Bentar. Oke. Ini tadi salah copy ya. Kayaknya ini harusnya ini gambarnya ke sana ya. Jadi polanya tuh 12 dikurangi 5 sama dengan dikali 3 sama dengan 21. Berarti yang sebelahnya juga sama. X dikurangi 10, ya kan? Dikali 3 sama dengan min 6. Berarti ini kalau kita bagikan bisa habis nih. Ya kan, min 6 sama 3. Jadinya min 2, jadi X-nya sama dengan 8.
Kang, Hmm, bisa nggak sih dengan pola beda, tapi terus dapat jawabannya jadi beda, terus dua-duanya ada titik menjauhnya? sangat bisa. Karena pembuat soal juga kadang-kadang nggak nyangka itu ternyata ada dua jawaban di sana. Kamu nemu polanya kayak gimana? Nggak sih, kalau misalnya kayak gitu kan ntar jawabannya ada dua. Tapi kan kita harus nyesuaiin sama pikirannya pembuat soal. Nah, yang paling logis sih gini, cari yang paling mungkin untuk menjadi pola. Hmm. Jadi kalau misalkan antara gini, misalkan dapat dua pola ya, pola yang satu mah kayaknya lebih enteng, sedangkan pola yang lain mah ini kok kayak maksain ya buat jadi pola. Nah itu kita jangan pilih, ngerti nggak? Kayak terlalu maksain sampai yang dipangkatin 5, diapain kayak gitu-gitu. Nah itu kita kalau bisa sih jangan dipilih karena itu kemungkinan yang salahnya. Kalau yang terlalu tanda kutip terlalu maksa buat jadi pola ya gitu. Tapi kan kalau misalnya nemunya cuma satu pola yang kita itu doang kan. Ya udah nggak apa-apa itu mah Bismillah aja. Nah, iya. Mudah-mudahan emang itu jawabannya. Tapi kakaknya juga kadang-kadang gitu kan suka lihat-lihat kayak soal di Eduka atau Ya. soal tryout yang online yang lain. Sering kejadian kayak gitu teh. Jadi mereka udah jawabnya apa, ternyata kita nemu pola yang lain dan polanya juga bagus tuh kadang-kadang. Mm-mm. Ternyata ada juga di opsi. Jadi iya terkadang emang si pembuat soalnya suka nggak memprediksi. Itu kalau yang TO online ya. Tapi kalau akan sih yakin kalau misalkan TO UTBK apa? Kalau yang soal UTBK-nya itu pasti udah dihitung baik-baik sama si pembuat soal gitu. Jadi jangan khawatir lah ada dua jawaban misalnya gitu. Oke, Kang. Oke, sip. Kita lanjut ke soal nomor 12. Ini juga sama sih, nggak terlalu jauh beda ya. Dapatin 6 dari mana tuh kira-kira? Yang 4 tambah tengahnya. 2. Oke, 4 tambah 2. Dapat 2-nya dari 1 kali 2 ya. Ya. Jadi 1 kali 2 ditambah 4 sama dengan 6. Yang bagian tengahnya 4 kali 1 ditambah 3 jadi sama dengan 7. Terus yang sisanya lagi 4 kali 3 tambah 5 jadi sama dengan 17. Ulang. Bisa ada yang nggak ngerti. Jadi tadi nih 1 dikali 2 jadinya 2 kan. Nah terus 2-nya dengan 4 itu kita tambahin jadinya 6 gitu. Nah ini juga sama. Ini kita kalikan jadinya 4. Terus 4-nya kita tambahin dengan 3 jadinya 7. Nah gitu. Jadi yang ini juga sama. 4 dikali 3 jadinya 12. Nanti 12-nya kita tambahkan dengan 5 jadinya 17. Gitu. Oke, dua soal terakhir ya. Soal nomor 13 sama nomor 14. Coba deh sama kalian dulu deh. Pengen lihat nomor 13-nya gimana. Tadi ada kan, Din? Di pretest nih. Ada. Apa jawabannya kalian? Bener nggak tapi bener nggak? 3, 5, 4 jadi 8. Lupa ya. Apa coba? 12. 12. 12-nya dari, bisa lihat ini ya, 5 dengan 3. Pokoknya kita libatkan semua operasi aja yang paling mungkin, terserah apapun. Kalau kita kurang, jadinya kan 2 ya. Iya. Nanti 2 kita kalikan dengan 4, maka jadinya 8. Gitu. Ini juga sama, 7 kita kurangi dengan 5, nanti hasilnya 2. Jadi 2 dikali 6, hasilnya 12. adalah 12. Oke, soal terakhir nomor 14. Silakan teman-teman dulu yang coba. 2 menit deh. Cukup lah kayaknya 2 menit mah.
Ada yang udah ketemu? Isinya A bukan, Kak? Betul. Nggak 7. Hasilnya A. Ya. 37. Benar. Yang bingung coba kita lihat caranya ya. Jadi gini. Polanya pola biasa, cuman apa ya? Jadi pola biasa tapi polanya juga kebagi dua, ngerti gini? Ya, akan contohin aja ya. Misalkan gini. Dari 1 ke 4 itu kan dia kali 4. Iya. Oke. Kali Terus 4 ke 5 itu ditambah 1. Jadi ada dualisme di sini, ada perkalian sama ada penjumlahan. 5 ke 15 itu dikali 3. 15 ke 17 itu ditambah 2. 17 ke 34 diapain? Kali dikali 2. 2. Kali 2. Nah, jadi udah ketebak tuh kan polanya dia berurutan, tapi ada yang kalau yang bagian bawah dia menurun, kalau yang bagian atas dia nambah gitu. Jadi yang 34 ke 37 tambah 3, berarti ketebak yang ini dikali dengan 1. Kali 1. Sehingga hasilnya adalah 37. 7. Good job, bisa berhasil dapatnya. Oke, jadi dia polanya ada 2. Keselip ada 2 pola. Tapi ini bukan pola skip ya. Karena kalau pola skip kan ada angka yang dilewatin, ini mah enggak gitu. Kan kalau pola skip itu harusnya dari 4 ini, misalnya langsung ke 15, ini mah enggak. Jadi pola biasa aja. Tapi dalam satu pola itu terdapat 2 pola gitu. Oke. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti. Kenapa? Dari yang nanya tadi. Oke. Terakhir ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita masuk ke post testnya? Cukup? Kang, yang pola barisan bertingkat tadi boleh lihat lagi. Yang barisan yang bertingkat tadi ada nggak di sini ya? Bentar. Tadi kayaknya nggak ada catat. Oh, belum kecatat. Nah, tadi ini nih. Kayak 1 ke 2 ke 4 ke 7. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Kayak tadi sih kayak soal terakhir tadi. Jadi dia polanya nambah. Kayak gini nambah 1. Ini 2. Ini tambah 3. Kayak gitu. Ini tambah 4. Ditambah 5. Jadi pertambahannya itu juga nambah gitu. Oke. Akang mau coba share linknya ya. Buat post testnya. Bentar. Mudah-mudahan pada 100 nih nilainya nih. Post testnya. Amin. Ini soalnya nggak kayak tadi ya. Ada 10 soal ini mah. Jadi waktunya juga agak lama. Link post test. Waktunya akan kasih 20 menit ya. Waktunya 20 menit. Nanti kita beres berarti sekarang 14.52. Berarti jam 15 sampai 15.12 ya. Sampai 15.13 deh. 15.13. 2 menit terakhir. Oke, silakan teman-teman coba dikerjakan dulu. Mudah-mudahan bisa. Kang, ini kok linknya kayak link pretest sih? Kenapa? Link pretest. Oh, princess ya. Bentar. Ya gitu. Iya. Ntar saya coba share. Iya, Kang. Ntar ya coba. Oh iya. Salah. Nah itu yang baru tuh.
Yang belakangnya EA ya. Kalau yang KA itu pretest, yang EA yang post test.
Waktunya 10 menit lagi ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi.
Oke, teman-teman, 1 menit lagi ya waktunya. Tinggal 1 menit lagi. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Sudah pas ya 20 menit. Gimana, udah pada beres belum ngerjainnya? Sok di-submit ya. Di-submit. Saya coba cek dulu. Wina udah beres belum, Wina? Udah, Kak. Oke, sip. Fahmi? Udah. Oke, sip. Yang lainnya, ini ya sebelum kita tutup, mau minta tolong dulu dinyalakan kameranya, mau saya dokumentasikan. Oke. Yuk, sebentar aja yuk. Nah gitu. Oke. Ini kayaknya ada 1 orang yang hilang ya. Ini siapa kayaknya itu dia. Oke, kita screenshot dulu ya. Sip, info udah masuk. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, itu dulu buat hari ini. Terima kasih buat udah mantengin sampai akhir ya, udah sampai mantengin sampai post-test. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga yang tadi udah kita pelajari teman-teman gak langsung lupa ya. Lupanya boleh diantar aja kalau udah beres UTBK. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, kalau juga tadi ngajarnya kecepatan, juga mohon maaf. Kalau ada yang belum ngerti nanti tanyakan aja di grup ya. Jawaban yang udah tadi dikoreksi di post-test juga coba dilihat, kenapa bisa bukan itu jawabannya, kenapa jawabannya misalkan yang D bukan yang B. Nanti teman-teman coba ditelusuri juga sendiri. Oke, mungkin itu dulu dari Akang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Kang Ilman. Silakan Kang Ilman. Waalaikumsalam. Oke, Kang Ilmannya mungkin kayaknya lagi nggak pakai headset ya. Jadi kita tutup aja dulu. Silakan teman-teman sudah boleh leave dari roomnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kang. Ya, sama-sama.